Hola guys, balik lagi sama gua. Sekarang jam 4 pagi, pas jam 4, gua habis nonton Roma lawan Leverkusen. Ya, Leverkusen menang 0-2, tapi gua nggak akan bahas itu, karena gua akan bahas match yang gua tonton sebelum gua nonton match Leverkusen ini. Yaitu apa? Match Indonesia U23 melawan eh, Irak U23. Yang dimana kita udah tahu, ini gue juga dengan nada ngomong gue yang agak lemes, kalian pasti juga udah bisa tebak skornya berapa. Irak menang 2-1. Ya, memang Irak lebih layak menang sih. Dan kali ini wasit dari, kalau nggak salah, dari Arab Saudi ya, gue lupa namanya. Wasit dan wasit ini juga yang memimpin match kita lawan Australia, yang kita menang 1-0 lawan Australia. Tuh dia juga yang memimpin, dan wasit ini memimpin dengan fair. Jadi untuk wasit kita cash close ya, nggak ada yang perlu diperdebatkan lah. Nah, cuman yang gue mau uh, omongin di sini adalah performa timnas kita yang belum juga membaik. Dari yang pas kemarin kalah lawan Uzbekistan, itu belum kembali ke performa seperti kita lawan Korea Selatan, seperti kita ngalahin Australia, dan kita waktu ngebantai Jordan, itu belum kembali. Kalau yang gue lihat, tahu nggak kenapa? Masalahnya adalah stamina para pemain, fisik para pemain. Mereka kelihatan banget dari mukanya itu udah apa ya, kelelahan cuy, kecapean. Dan ini wajar karena mereka be, apa ya, bermain 120 menit, bahkan adu penalti lawan Korea Selatan, dan juga bermain 90 menit lawan Uzbekistan di bawah tekanan loh itu. Lawan Uzbekistan itu kita di bawah tekanan loh, kita bertahan, bukan menyerang. Ingat, bertahan itu jauh lebih capek daripada menyerang. Yang pernah main bola harusnya sih tahu ya, rasanya kita bertahan sepanjang match itu tuh gimana sih, gitu loh. Jadi gue sangat paham, dan dengan waktu apa recovery yang sangat singkat, yang paling cuma 2-3 hari, itu benar-benar sangat menguras stamina banget. Dan kelihatan dari muka para pemain, itu sangat kelihatan banget mereka kelelahan. Makanya kalau gue misalnya gue ditanya, menurut lu kenapa di match ini kita kalah lawan Irak? Kita kalah stamina cuy. Irak, kita harus akui, staminanya lebih bagus. Mau sebagus apapun taktik, mau sebagus apapun formasi yang dipakai, kalau fisik kita, stamina kita ngedrop, itu semua udah nggak ada gunanya. Orang kitanya aja kecapean kok. Ibarat kata lu nya aja kecapean, gimana lu mau mikir, kan gitu. Tapi kita di awal-awal babak pertama tuh sempet sempet neken Irak ya, sempet jual beli serangan sama Irak. Kita fightingnya, karena baru awal match kan, belum terlalu capeknya, belum terlalu kelihatan. Terutama setelah gol Ivar Jenner, golnya bagus banget BTW. Gol datar, kena tangan kiper Irak, tapi masuk karena itu bolanya kenceng banget. Setelah itu tuh kita sampai menit 27 sebelum kita kebobolan, kita tuh sempat nyerang terus. Sempet naik lah. Moral kita tuh, mental tuh sempet naik. Begitu abis kebobolan. Dan itu memang tadi ada yang nanya juga, apakah itu offside? Itu nggak offside, karena masih ada dua pemain kita yang sejajar dengan pemain Irak yang nyetak gol pertama. Siapa tuh, Zaid apa Ziyad kali itu namanya. Pokoknya nomor punggung 4 aja dia. Itu nggak offside, itu benar gol. Dan itu adalah kesalahan Arhan yang tidak ikut melompat. Seenggaknya walaupun lu kalah duel di udara, tapi lu kan dengan lompat lu bisa ganggu gitu loh. Lu bisa mengganggu pemain yang eh, pemain Irak yang lagi mau nyundul bola. Dan Hernando juga kiper, kalau lu udah maju itu lu harus dapat bolanya bro.
Kalau lu nggak dapat bolanya kayak tadi itu bahaya dan akhirnya gol kan bener. Sebenarnya gue agak bingung kenapa dia nggak berusaha nangkep sih. Kenapa dia berusaha ninju. Kalau gue jadi dia sih gue akan berusaha nangkep gitu loh. Setelah gol pertama setelah Irak menyamakan kedudukan, ironisnya kita malah semakin diserang. Irak mainnya semakin bagus, semakin padu mereka, crossing-crossingnya hampir akurat, dan juga passing-passingnya juga bagus lah intinya. Kita jadi apa ya, dan Irak ini niru Uzbekistan ya kalau yang gue lihat, jadi ngandelin long ball, direct pass gitu loh. Dan gol keduanya Irak di menit ke-96 kan kayak gitu, dari long ball. Si siapa tuh nomor 7, lupa gue namanya, nomor 7-nya Irak tuh, dia pinter tuh, begitu bola diangkat dia langsung lari, Hafner udah ketinggalan langkah, dia shoot lewat kolong kakinya Hernando, gol. Jadi gimana ya, kita tuh di match ini benar-benar buruk sih. Ini gue juga eh, karena kita kalah, gue juga mager ya untuk ngejelasin. Cuman intinya kita mainnya buruk. Tapi ada tapinya. Ingat, kita udah melewati target yang diberikan eh, oleh PSSI ya. Kita kan target hanya lolos ke fase gugur 8 besar. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, Coach Sintayong berhasil membawa timnas U23 sampai ke semifinal, dan itu sudah merupakan sebuah langkah kemajuan yang sangat bagus. Kita target 8 besar, bisa tembus sampai semifinal itu udah bagus banget. Jadi gue mohon bahwa baik Coach Sintayong maupun para pemain jangan dihujat lah. Kita memang kecewa, pasti kita kecewa dengan kekalahan ini karena kita eh, belum bisa memastikan diri untuk lolos ke Paris Olimpiade. Tapi kita masih ada satu kesempatan lagi. Ini last chance. Kalau kayak lu main game tuh tinggal nyawa lu tinggal satu. Lawan Guinea nanti tanggal 9 Mei di Perancis ya. Kalau saran gue sih mendingan daripada pulang dulu ke Indonesia, mendingan ambil 1-2 hari di Qatar, langsung caw lagi ke Perancis sih. Karena kalau lu pulang dulu ke Indonesia sih, menurut gua pribadi buang-buang waktu dan buang-buang tenaga juga. Takutnya para pemain malah semakin kecapean gitu loh. Karena Guinea ini dari segi fisik dan visi bermain itu lebih bagus daripada Irak dan uh, Uzbekistan ya. Dan tadi gue juga baru cek, 70% pemain mereka itu mainnya di luar negeri. Jadi hanya 30% yang main di liga lokalnya Guinea itu hanya 30%. Terus gue langsung kayak, wah, mantap nih. Ya mungkin kalau di atas kertas sulit ya, jujur aja. Kalau di atas kertas, dan permainan kita amit-amit misalkan kayak tadi, gue rasa sulit untuk mengalahkan Guinea. Tapi jangan pesimis, harapan itu masih ada kok. Pokoknya selama peluit panjang belum berbunyi, selalu kesempatan tuh masih ada. Walaupun memang mungkin orang-orang lebih lebih menjagokan Guinea, tapi bukan berarti kita juga nggak ada peluang kan, gitu loh. Dan gue mau balik lagi ke topik yang tadi, ingat kita udah melampaui target. Jadi janganlah bersedih. Olimpiade ini tuh ibarat kata apa ya, hanya bonus kan, target utamanya udah kecapai nih. Target berikutnya kan Olimpiade. Tapi kan yang apa ya, yang penting kan target utamanya ini kan udah kecapai dulu. Saat ini kita lagi berjuang buat ke Olimpiade. Apakah nanti kita bisa dapet, apakah kita bisa mengalahkan Guinea, nggak ada yang tahu. Tapi kita sebagai uh, pecinta timnas Indonesia ya harus optimis gitu loh. Kita harus optimis karena ini juga mainnya di kandang netral kok, bukan di kandang Guinea. Kecuali kita main di kandang Guinea itu udah makin berat dah. Tapi ini kita main di kandang netral, peluangnya sama 50-50 gitu loh. Dan cuman kita akan kehilangan jadi Hafner ya, karena dia
mengalami akumulasi kartu, kemungkinan besar kita akan kehilangan Hafner dan Rizky Ridho yang juga belum bisa bermain ya kayaknya, karena kan dia kena kartu merah langsung, straight red card, jadi dia absennya 2 match. Ya ini kerugian besar sih buat kita kehilangan pemain sekelas Hafner dan Ridho itu ini kan dua pemain vital di lini belakang dan lini tengah kan. Jadi ya ini ujian buat kita, ini tantangan buat kita. Bisa nggak gitu. Demi Hafner dan Ridho, bisa nggak kita melangkah ke Olimpiade. Dan gue sih sangat setuju ya kalau misalnya Coach Sintayong mau manggil mungkin Elkan Bagot, ya kan. Gue sangat setuju karena Elkan Bagot kan juga udah selesai ya untuk musim ini, dia udah kelar main sama Bristol Rovers kan udah selesai. Jadi kalau memang dia mau dipanggil ke timnas harusnya sih bisa ya kalau menurut gue gitu. Jadi untuk memperkuat amunisi di lini belakang juga gitu loh. Ya, padahal kalau seandainya kita bisa menang lawan Irak, wah, biar kata gue lagi ngantuk begini, tapi gue nggak akan lemes, pasti gue semangat. Cuman karena kita juga apa namanya gagal untuk bisa apa dapat tiket lolos otomatis dan harus menghadapi Guinea dulu. Dan ini benar-benar last chance kita. Kalau misalnya kita amit-amit ya, pahit-pahitnya kalah lawan Guinea, ya udah kita udah nggak ada chance lagi karena udah habis chance-nya. Kan ada 3 kali kesempatan, lawan Uzbekistan gagal, lawan Irak gagal, lawan Guinea nih tinggal satu lagi. Terus kalau misalnya lolos nanti segrupnya sama siapa bang? Kalau di lawan gue yang pemenang antara Guinea sama Indonesia nanti, yang ini yang gue baca ya, kalau nggak salah, ini yang gue baca, kita akan segrup dengan tuan rumah Prancis, dengan Amerika Serikat, dan dengan Selandia Baru. Nah, padahal kalau kita menang lawan Irak, kita akan segrup sama Argentina, Maroko, dan Ukraina. Padahal gue berharap kita menang. Salah satunya itu, karena kita akan segrup sama Argentina. Siapa tahu nanti Lionel Messi mau berkenan main di Olimpiade, kan boleh bawa 3 pemain senior. Siapa tahu Messi mau main, kan kita jadi bisa ketemu ada kesempatan bertanding sama Lionel Messi. Cuman sayangnya harapan itu pupus. Tapi kita masih ada kesempatan untuk tanding lawan Kylian Mbappe ya. Kalau Mbappe-nya ikut ke Olimpiade, kalau ikut. Tapi intinya gitu. Kalau nanti pemenang antara Guinea dan kita akan tergabung di grupnya, gue lupa grup berapa. Pokoknya isi grupnya itu kalau kita lolos nih, menang lawan Guinea kita, Indonesia, Prancis, tuan rumah, Amerika, dan Selandia Baru. Ya, gue rasa segitu dulu aja ya, karena gue juga udah ngantuk, udah capek, udah lemes juga. Intinya kita ada waktu seminggu untuk istirahat para pemain, manfaatkan dengan baik, pulihkan stamina dan fisik kalian. Ingat kita lawan Guinea yang fisiknya bagus, dan kita rakyat Indonesia bakal selalu dukung kalian terus. Jangan menyerah. Walaupun memang Guinea berat, tapi kesempatan itu selalu ada. Pokoknya selama peluit akhir belum dibunyikan, jangan pernah berpikir bahwa kita pasti kalah. Belum. Ingat, MU aja 2 menit tuh 2 gol. Ingat tuh. Oke, bye, ciao.